Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Fadila, saya dari Paralel 1 semester 2. Hari ini saya akan melaksanakan tugas UTS karakter keislaman dengan dosen pengampu Pak Rizal Fahlevi LCMA. Kali ini saya akan mengambil materi fikih dengan bab toharoh. Baik, masuk ke penjelasan awal. Jadi toharo atau bersuci itu mempunyai bahasa yang bermakna an-nazofah, artinya bersih. Nah, secara keseluruhan toharo itu adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi menurut istilah itu toharo menghilangkan najis untuk kita melaksanakan sholat. Nah, toharo ini itu bisa dilaksanakan ketika wudhu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, media untuk melaksanakan toharo itu menggunakan air. Nah, jangan sampai salah pilih. Toharo itu harus menggunakan air yang suci mensucikan, karena air itu ada 4 sifat. Apa aja sih air yang ada 4 itu? Yang pertama ada tohir mutohir, artinya air suci mensucikan. Contohnya air hujan, laut, sungai, sumur, mata air, salju, embun. Ada 7 macam air yang suci mensucikan ya. Terus yang kedua ada yang namanya tohir mutohir makruhun, artinya air suci mensucikan, air suci tapi makruh sifatnya. Contohnya air musyammas, air yang terjemur matahari pada wadah besi, timah, dan tembaga. Sebenarnya air makruh itu bisa dipakai nggak sih? Kalau menurut saya boleh, tapi lebih baik dihindarkan, karena yang namanya makruh itu jika dikerjakan tidak mendapat apa-apa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Jadi lebih baik air makruh itu disingkirkan. Terus yang ketiga adalah tohir goiru mutohir, yang artinya air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air tohir goiru mutohir ini terbagi menjadi 2, yaitu air mustakmal, air yang bekas dipakai bersuci. Contohnya kayak air bekas mandi, terus air kalau kita wudhu nih di atas keran, terus pas wudhu kita begini. Nah, kan air wudhu yang dari keran ke tangan tuh kan jatuh nih ke ember. Nah, air yang di embernya itu gak boleh dipakai gitu. Itu yang tohir gohir mutohir itu yang mustakmal tadi. Terus yang kedua al mutagoyir bima kholatahu bit tohiroh, yang artinya air yang suci tapi air itu tercampur sama zat suci lainnya. Contohnya air wudhu kecampur kopi, kecampur sirup. Terus sifat yang terakhir keempat, ma'un najis, yaitu air yang tercampur najis. Nah, ma'un najis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama jika sedikit, yang kedua jika banyak. Maksudnya jika sedikit, misalkan airnya ini kurang dari 2 kula. Nah, air kurang dari 2 kula ini kejatuhan kotoran cicak atau kotoran hewan lainnya. Nah, itu tetap najis walaupun nggak berubah warna atau rasanya, tapi itu tetap najis karena airnya sedikit. Nah, kalau airnya banyak, yang sifat kedua ini, kalau airnya banyak, kalau ada 2 kula, ada cicak jatuh. Nah, cicaknya itu harus diambil, airnya nggak usah dikuras, itu masih bisa buat bersuci karena dia udah 2 kula, airnya udah termasuk digolongkan air yang banyak. Jadi kalau air sedikit itu kalau udah kena najis gak boleh dipakai. Kalau air banyak masih bisa, tapi harus diperhatikan lagi. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang bangkai. Bangkai adalah setiap binatang yang mati karena sebab tidak disembeli atau matinya tuh secara alamiah. Contohnya kayak ayam kelindes, mobil itu jadi bangkai. Nah, bangkai ini haram untuk dimakan atau dikonsumsi kembali oleh manusia. Misalkan ada sapi buat kurban, terus sapi itu meninggal gara-gara kedinginan kena hujan. Nah, sapi itu mati. Nah, itu gak boleh dimakan, itu haram. Nah, tapi bangkai ini masih bisa dipakai kalau kita bisa manfaatkan sebagai alat-alat kebutuhan lainnya kayak barang, jaket,
blanket, hiasan-hiasan di rumah, asalkan nggak boleh dimakan gitu. Tapi kulit bangkai ini masih bisa disamak. Caranya adalah sebelum masuk ke tata cara bersamak, nah kita harus tahu apa sih itu proses menyamak. Nah, proses menyamak adalah sebuah proses menjadikan kulit mentah menjadi kulit siap pakai. Nah, gimana caranya? Yang pertama, dikerik-kerik, digosok-gosok, dicuci-cuci, jemur-jemur. Ada 4 tingkatan. Dikerik, digosok, dicuci, dijemur. Dikerik, apanya yang dikerik? Yang dikerik itu bulu yang terdapat di kulit. Jadi kita ngilangin bekas-bekas sisa daging, darah, lemak, itu tuh harus dikerik bersih. Nah, dikerik-kerik, digosoknya pakai apa? Digosok pakai daun-daun yang berbau tajam biar bau bangkainya itu hilang. Terus dicucinya pakai sabun, pakai air seperti biasa. Nah, dijemurnya itu harus dibentangkan di tempat yang panas. Jadi kesimpulannya, semua binatang boleh disamak kulitnya kecuali anjing dan babi serta keturunannya. Jadi kulit anjing, kulit babi itu nggak boleh disamak sama orang. Terus bulu, rambut, tulang itu tergolong sebagai najis. Terus sebagian bangkai manusia itu tidak tergolong sebagai najis. Lanjut ke pasal siwak. Siwak adalah barang yang digunakan untuk membersihkan gigi dengan batang atau kayu arok, atau bisa alat kebersihan lainnya, kayak contohnya kayak sikat gigi, dental floss. Dental floss tuh kayak benang pembersih gigi. Nah, terus cara menyiwak itu sunahnya kayak angka 8. Terus pegangnya begini nih, kayak contohin ya, misalkan ini megang sunahnya begini ya. Terus caranya begini, 1, 2, 3, 1, 2, jadi angka 8 miring, itu sunahnya kalau bersiwak. Nah, lalu tapi siwak ini harus kita bisa tahu waktunya biar nggak jadi makruh. Nah, ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan ketika bersiwak. Yang pertama, jika baru bangun tidur itu dianjurkan untuk bersiwak. Terus yang kedua, saat aroma bau mulut berubah itu diwajibkan untuk disunahkan untuk bersiwak. Terus saat hendak melakukan sholat fardu atau sholat sunnah, nah itu juga dianjurkan untuk bersiwak dulu. Tapi makruh kalau bersiwak di tengah hari saat berpuasa. Lanjut ke pasal najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang bisa menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Nah, jadi setiap benda cair yang keluar dari kubul atau dubur itu disebutnya najis. Nah, kalau kita lagi punya najis itu tidak boleh sholat dulu karena kita lagi berhadas. Nah, kalau orang yang lagi muhdis, muhdis itu artinya orang yang punya hadas. Nah, orang yang muhdis ini nggak boleh sholat dulu karena dia lagi sedang berhadas. Mereka wajib berwudu dulu. Nah, di sini najis itu terbagi menjadi 3, yaitu najis itu ada 2 sifat, yaitu najis ainiyah sama najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata. Kalau najis hukmiyah itu najisnya tidak terlihat oleh mata. Nah, cara ngebersihin najis hukmiyah itu cukup dialiri air minimal sekali. Contohnya kayak ompol kencing yang menyerap. Kalau najis ainiyah caranya itu hilangkan dulu bendanya, ainnya itu dihilangin dulu, baru 3 sifatnya kayak warna, rasa, bau itu harus benar-benar bersih. Lanjut ke pembagian najis. Najis ada 3 tingkatan, yaitu najis mukhafafah, najis ringan. Yang kedua najis mutawasito, najis pertengahan. Yang ketiga najis mughalazo, yaitu najis besar. Contoh najis mukhafafah yaitu karena dia najisnya ringan ya, kayak ompol air kencing bayi laki yang masih minum ASI, itu cukup dibersihkan air 1 kali aja.
Tapi kalau bayinya udah makan, udah minum selain ASI itu bersihinnya berarti dia udah masuknya ke najis pertengahan. Nah, contoh najis mutawasitoh kayak najis kayak kotoran di cara bersihnya pokoknya hilangkan dulu ainnya atau hilangkan dulu bendanya, lalu sampai 3 kali hilangkan, habis itu dibersihkan pakai air. Nah, tadi yang najis mutawasito itu harus nanti disiram air sekali, tapi lebih afdal 3 kali biar hukmiyahnya sama ainiyahnya itu benar-benar bersih, biar nggak ada najis yang tertinggal. Terus yang terakhir najis mughalazo, yaitu najis besar, contohnya kayak jilatan anjing, kena kotoran anjing atau babi itu harus disucikan sampai 7 kali. Nah, dari 7 kali ini harus dicampur oleh debu yang suci, debu atau tanah ya. Jadi misalkan air 1, air 2, air 3, nah keempatnya debu, nah terus yang kelimanya air 6, air 7, air. Nah jadi lebih repotan yang kena najis mughalazo gitu. Lalu lanjut ke pasal istinja. Apa sih itu istinja? Istinja adalah membersihkan sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur menggunakan air atau batu yang terikat beberapa hukum tertentu. Jadi alat untuk beristinja itu ada 2, yaitu batu dan air. Nah, hukum beristinja ini wajib. Jadi kalau enggak beristinja nanti menjadikan anggota tubuh kita najis dan tidak sah untuk melaksanakan sholat. Nah, alat istinja ini yang bagus itu batu, air. Jadi ada 2, tapi karena zaman sekarang rata-rata pakai air, jadi air aja. Tapi lebih bagus itu pakai batu dulu, baru dibersihkan pakai air. Nah, kalau beristinja pakai batu itu harus ada 3 batunya. Kalau nggak ada 3 batu, minimal 1 batu ada 3 sudut gitu. Lanjut ke pasal rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Nawaitu wudu ali raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, niat wudu ini ada 3. Yang pertama niat kayak biasa. Yang kedua niat jika memiliki penyakit. Yang ketiga niat untuk memperbaharui wudu. Nah, contoh niat yang punya penyakit buat berwudu itu nawaitu toharoti anil hadasi lillahi ta'ala. Jadi dia niat bertoharot tapi dalam keadaan sakit. Terus yang ketiga niat memperbaharui wudu. Contoh niatnya nawaitu wudu listibahati sholati lillahi ta'ala itu. Nah, terus yang kedua membasuh muka. Jangan lupa membasuh muka dari ujung rambut, jangan lupa sampai ujung bawah dagu harus kena air untuk membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Jadi buat membasuh tangan sampai ke siku itu caranya yang saya dapat dari guru saya, ini air ngocor turun diusap, terus puter ke belakang ini set gitu. Terus juga sebelah kiri ini air usap ke sini, puter, kena ininya baru buang. Nah, itu yang saya ketahui dari guru saya. Terus yang keempat mengusap sebagian kepala, minimal 3 helai rambut itu harus kena. Terus yang terakhir yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, jadi dapat sunahnya membasuh telapak kaki tuh ini. Jadi ujung kelingking kaki dibersihin pakai tangan kiri. Jadi selang-seling. Itu sunahnya yang saya ketahui. Nah, yang basuh kaki jangan lupa sampai basuh kena airnya sampai mata kaki. Utamakan bagian kanan dahulu lalu pindah ke kiri. Terus yang terakhir tertib dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu adalah doa sesudah habis wudu.
Nah, wudhu itu bisa batal jika ada 6 perkara. Lalu ada 6 hal yang membatalkan wudhu: saat dua jalan, mengeluarkan sesuatu, tidur yang tidak tetap keadaannya, mabuk atau sakit, lantas hilang akalnya, sentuh bukan mahram tanpa penghalang, menyentuh kelamin tanpa penghalang, sentuh lubang dubur juga dilarang dengan bagian dalam telapak tangan. Itu adalah 6 hal perkara yang dapat membatalkan wudhu. Lanjut ke mandi besar. Apa sih mandi besar? Mandi besar itu adalah niat mengalirkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan niat tertentu. Nah, hukum mandi besar ini ada 4. Yang pertama ada hukum sunnah. Contohnya hukum sunnah itu kayak kita mau mandi untuk merayakan Idul Fitri, Idul Adha, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Terus hukum mandi mubah itu kayak mandi kita pada umumnya, kayak mandi sore, mandi pagi. Nah, hukum mandi yang makruh itu contohnya kayak orang yang berpuasa, mandinya itu kayak secara menyelam, itu hukumnya makruh. Terus hukum mandi bisa jadi wajib itu ada beberapa faktor. Ini tuh ada beberapa faktor untuk wajib mandi besar. Contohnya kayak bagi laki-laki dan perempuan, wajib mandi besar saat keadaan mereka habis hubungan suami istri, terus habis mengeluarkan mani secara mutlak. Nah, terus yang ketiga harus mandi besar jika sudah meninggal. Nah, ada juga pada bagian perempuan saja yang wajib mandi besar. Contohnya secara sehabis dia melahirkan, sehabis dia haid, sehabis dia selesai nifas. Itu adalah faktor yang perempuan harus diwajibkan mandi besar. Berarti ada bagian untuk perempuan saja dan ada bagian untuk laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan mandi besar. Selanjutnya pasal tayamum. Tayamum adalah menempelkan debu tohur atau debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu, mandi besar, atau membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama adanya uzur. Adanya uzur maksudnya kayak nggak ada air, terus perjalanan, terus karena sakit, terus juga pas saat masuk waktu sholat. Jadi kalau tayamumnya dilaksanakan sebelum masuknya waktu sholat itu nggak sah tayamumnya gitu. Terus tayamum ini dipakai hanya sekali aja, sekali pakai dalam waktu sholat fardu. Terus nggak dapat air itu boleh tayamum. Terus ada uzur memakai air, perjalanan hanya cukup untuk minum aja, itu boleh digunakan untuk kita dilaksanakan untuk bertayamum. Nah, terakhir syarat kelima bertayamum itu debunya itu harus suci tanpa tercampur kapur, tercampur pasir atau batuan, dan harus diyakini kesucian pada debu tersebut untuk melaksanakan tayamum. Tata cara bertayamum, yang pertama siapkan dulu debu yang suci, lalu kita bertayamum menghadap kiblat dan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita ini tempelkan tangan kita ke atas debu, terus ditiup dulu. Habis itu dikeprakin di samping debu yang masih bersih biar nggak jatuh. 1, 2, 3. Lalu diusap ke tangan, ke muka. Terus niatnya nawaitu tayamum malistibahati sholati lillahi ta'ala. Ini ya, tangan terus muka. Terus kalau mau pindah lagi, kalau mau tayamum lagi, dingin lagi kayak biasa, ini lagi, terus gitu lagi berulang-ulang. Nah, usahakan jika saat bertayamum cincin atau gelang yang ada di tangan harus dilepas dulu biar sah tayamumnya. Nah, tayamum ini juga ada perkara yang buat kita batal dalam tayamum. Yang pertama batal bagaimana batalnya wudhu gitu. Jadi batalnya wudhu itu sama dengan batalnya tayamum. Terus kalau ngelihat air wudhu kita, tayamum kita jadi batal. Jadi tayamumnya nggak sah, harus melakukan wudhu. Terus murtad, keluar dari Islam, itu tayamumnya langsung batal. Tuh. Ketentuan orang bertayamum, jadi tayamumnya itu dipakai untuk 1 kali sholat fardu aja gitu, tapi boleh buat sholat sunnah. Nah, tapi beda lagi kalau sholat tayamumnya itu niatnya buat sholat sunnah. Nah, itu nggak boleh pakai buat sholat fardu niatnya.
Terus juga tayamum itu juga harus ada niat dalam hati buat mengusap muka dan mengusap tangan. Nah, tayamum itu harus disertai dengan niat yang tulus.